Pelajaran dan ibarat yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ayyub yang pertama, as-sabru 'alal bala. Bagaimana menyikapi ujian ketika seseorang hidup di dunia. Cara menyikapi problem ataupun ujian yaitu dengan as-sabr. Kita bersabar. Perlu diingat bahwa ketika seseorang itu hidup di dunia, bahwa dunia ini bukan tempat tujuan kebahagiaan. Itu yang harus ditanamkan. Jadi jangan mencari kebahagiaan di dunia yang secara hakiki. Karena Allah ciptakan dunia bukan bertujuan sebagai tempat kenikmatan. Jadi dunia Allah ciptakan bukan sebagai tempat kenikmatan, kebahagiaan, bukan. Dunia ini Allah ciptakan sebagaimana ucapan para ulama, darul futun wal mihan. Darul futun wal mihan. Tempatnya ujian. Sehingga seseorang ketika hidup di dunia dipastikan pasti dia mengalami problem dalam hidupnya, siapapun dia. Maka diajarkan oleh Allah lewat lisan Nabi Muhammad SAW, salah satu cara menyikapi ujian itu adalah dengan as-sabr. Namun Nabi ajarkan kita tafaulan. Apa itu tafaulan? Optimis. Bukan berarti kita disuruh meminta hal-hal yang tidak menyenangkan, enggak. Jangan pernah berdoa minta sabar. Karena fitrah manusia itu senang kepada sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan. Itu fitrah kita. Jadi bukan berarti dunia ini tempat ujian, tempat fitnah, lalu kita meminta Allah menguji kita. Salah. Tetap fitrah manusia ingin sesuatu yang menyenangkan. Nabi ajarkan kita doa, meminta kebaikan di dunia maupun di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini ditafsirkan oleh para ulama berbagai macam tafsiran. Di dunia kebaikan ada yang menafsirkan al-mar'atu sholihah. Kebaikan di dunia istri yang solehah. Ada juga yang menafsirkan kebaikan di dunia adalah al-ibadah wal ilmu, ibadah dan ilmu. Ada juga yang menafsirkan kebaikan di dunia dengan al-qanaah, punya sifat mensyukuri nikmat yang Allah berikan walaupun sedikit. Dan masih banyak tafsiran-tafsiran kebaikan di dunia. Artinya apa? Artinya kita minta dalam doa tetap meminta sesuatu yang menyenangkan, yang penuh kenikmatan, hidup enak di dunia, tidak dilarang. Kulu washrabu, makanlah, minumlah. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Tidak ada larangan. Perkara mubah, silakan Allah ciptakan kita nikmati itu. Yang dilarang membuat lupa. Lupa akan akhiratnya, lupa akan kewajibannya kepada Allah, itu yang dilarang. Namun diajarkan kepada kita berdoa minta yang baik, jangan minta yang buruk. Tapi ketika memang ketetapan takdir, wa ma quddir ma yakun, Allahul muqaddar wal alam syu'un, Allah yang mengatur dan alam semesta ini mengikuti kehendak Allah, dan yang ditakdirkan pasti terjadi. Ditimpa hal yang tidak menyenangkan, sabar. Jadi bukan minta diuji, minta yang menyenangkan, yang enak, yang nikmat. Nabi ajarkan apa? Idza sa'altallaha fas'alu al-afiyah. Kalau kau berdoa kepada Allah,
minta selamat. Kata afiyah di sini, kalau dia as-sihha wal afiyah, sehat dan selamat, sehatnya dalam kebaikan, sehatnya dalam ketaatan. Itu namanya afiyah. Selamat maknanya apa? Selamat di dunia maupun di akhirat. Tapi jika memang tetap mengalami problem, diajarkan sabrun jamilun, sabar yang indah. Sabarnya orang mukmin pahala. Sabarnya orang mukmin dalam problem adalah digugurkan dosa-dosanya. Nah, jadi tidak terlepas hadhihi dunya darul futun wal mihan. Ini dunia tempatnya ujian. Allah sudah ciptakan satu tempat yang tidak ada ujian. Tidak ada ujian sama sekali. Yang ada kesenangan, kebahagiaan. Yang disebut dengan al-jannah. Disebut dengan al-jannah, surga. Firdaus. Yang paling tertinggi namanya Jannatul Firdaus. Idza sa'altumullaha ta'ala al-jannata fas'aluhu firdausal a'la. Nabi ajarkan optimis. Dalam doa sekalipun jangan tanggung. Kalau kalian berdoa minta surga kepada Allah, jangan tanggung minta surganya. Langsung minta kepada Allah surga Firdaus. Idza sa'altum Allah Ta'ala fas'aluhu Firdaus al-a'la. Ada surga namanya Jannatu Adnin tajri min tahtihal anhar. Ada yang namanya Darul Ikram. Ada surga namanya Darul Jalal. Ala hasabil maghamah. Ala hasabil maghamatil mu'minin fi hadhihi dunya biqadri a'malihi. Nah, derajat-derajat surga sesuai dengan amal kita di dunia. Sayyidina Ali mengatakan ad-dunya darul amal. Dunia tempatnya amal. La daral jaza. Bukan tempatnya pahala atau balasan. Dunia bukan tempatnya pahala. Artinya langsung kita beramal baik langsung dapat ganjaran, enggak. Bukan tempatnya. Tempatnya di mana? Di surga. Tempatnya di akhirat. Maka jangan beramal di tempat balasan dan jangan meminta balasan di tempat beramal. Yaitu Al-Imamul Haddad mengatakan problem yang ada di dunia semuanya Yahud ringan. Problem di dunia semuanya ringan. Problem di akhirat semuanya berat. Allah muqaddar. Allah yang mengsetting semuanya. Wal alam syu'un, alam semesta tunduk kepada kehendak Allah. La yadiku hammuk. Jangan la yakthuru hammuk ma quddir yakun. Jangan memperpanjang sumpahmu dengan masalah. Karena yang telah ditakdirkan oleh Allah tetap terjadi. Jadi as-sabru 'alal bala ini pelajaran pertama yang kita petik dari kisah Nabi Ayub. Sekelas Nabi juga mengalami problem dalam hidup. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaddan nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma amthal fal amthal. Yubtal ar-rajul ala hasabi dini, fa in kana fi dinihi salabah zida fi bala'ih." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Nabi bersabda salawatuhu wassalamu alaihi, paling beratnya manusia yang mengalami ujian di dunia adalah para nabi.
kemudian orang-orang solihun, kemudian orang-orang yang semisal mereka, yang mengikuti jalan mereka. Diuji seseorang berdasarkan agamanya. Jika makin kuat ia memegang teguh agamanya, maka makin berat di dalam ujiannya. Nah, jadi ujian itu bukan standar orang itu jahat atau orang itu baik. Ujian dan masalah bukan sebagai standar untuk kita menilai orang itu jahat atau orang itu baik, bukan. Karena para nabi juga diuji. Bukan standarnya itu orangnya, oh dia banyak masalah, pasti banyak dosa. Belum tentu juga. Bukan standar itu. Walaupun memang di dalam ujian ada klasifikasi, ada yang Allah uji untuk mengangkat derajat mereka. Para nabi, kaum solihun. Ada yang Allah uji mereka di dunia untuk menggugurkan dosa-dosa mereka. Ada yang Allah berikan ujian untuk menegur perbuatan mereka. Nah, itu yang tahu masing-masing yang ditimpa musibah tersebut. Nah, tapi orang yang baik selalu musibah yang menimpa dia menjadi bahan koreksi bagi dirinya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah. Introspeksi diri kalian sebelum kalian diintrospeksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi, kaum solihun, ya mereka juga mengalami problem dalam hidup. Tidak terlepas. Kenapa? Ya karena mereka hidup di dunia. Dunia darul futun wal mihan. Wa inna sabra huwa khuluqul anbiya wa silahul muttaqin wal muslihin. Ma naja nabiyyun wala za'imun wala muslihun illa bih. Sifat sabar itu bagian dari akhlaknya para nabi. Kalau kita pelajari tingkatan-tingkatan para nabi, ada yang disebut dengan ulul azmi. Apa arti ulul azmi? Orang-orang yang sangat kuat kesabarannya dan keteguhannya. Disebut dengan apa? Ulul azmi. Yang paling tertinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujiannya paling berat dan paling sabar beliau. Paling berat dan paling sabar. Setelah Nabi Muhammad siapa? Nabi Allah Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim siapa yang paling sabar di dalam menghadapi ujian-ujian di dalam dakwah fi sabilillah dan di dalam problem kehidupannya dari golongan para nabi? Yang ketiga siapa? Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Yang kelima Nabi Nuh. Itu yang disebut dengan ulul azmi. Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutus di bumi ini. Kalau nabi ada Nabi Adam. Kalau rasul yang pertama kali Allah perintahkan secara khusus untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya dan melanjutkan syariat nabi sebelumnya, itu disebut dengan rasul. Dan rasul pertama adalah Nabi Nuh. Hitungannya paling tertinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Yang kelima Nabi Nuh. Kenapa 5 nabi ini lebih mulia derajatnya? Semua nabi mulia. La nufarriqu baina min ahadin. Enggak boleh membeda-bedakan mereka para nabi. La nufarriqu bainahum min ahadin. Ini maknanya enggak boleh membeda-bedakan mereka
bukan dari sisi kemuliaan, tapi dari sisi derajat mereka sebagai nabi itu sama. Jangan bedakan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, sama-sama nabi, sama-sama rasul. Jangan bedakan Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim. Kedua-duanya nabi dan kedua-duanya rasul. Tapi kalau derajat, pangkat, beda antara para nabi. Siapa yang mengatakan beda di antara para nabi derajat? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, ana sayyidul alamin yaumal qiyamah wala fakhar, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamati wala fakhar. Saya pemimpin para nabi. Saya pemimpin para nabi. Wa fir riwayah, saya pemimpin alam semesta. Alam semesta apa itu? Ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah dinamakan alam semesta. Nabi Adam, Rasulullah sebut nama Nabi Adam. Dan seluruh anak turunannya termasuk para nabi di bawah panjiku di hari kiamat. Di sini Nabi membedakan pangkat beliau dengan para nabi. Beliau sebagai pemimpin para nabi. Maka ada tuh salawat namanya salawat taj, salawat mahkota yang disusun oleh Syekh Abi Bakar bin Salim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin sahibul taj wal mi'raj wal buraq wal alam dafi'il bala wal waba wal marad wal alam jismuhu tahirun mutahharun mu'azzamun munawwarun mu'attarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal kalam syamsid duha badrid duja nuril huda misbahil zulam sayyidil kaunain wa ashrafil thaqalain. Subhanallah, sayyidil kaunain, pemimpin daripada seluruh alam, pemimpin seluruh alam. Wa ashrafi thaqalain, dan paling mulianya makhluk di dua alam. Thaqalain dua alam, alam manusia dan alam jin. Abil Qasim, bapaknya Qasim. Nabi punya anak laki-laki yang tertua wafat, namanya Qasim. Abil Qasim, bapaknya Qasim, Muhammad. Nabi Muhammad ibni Abdillah, ayahnya Abdillah ibni Abdul Muttalib, kakeknya Abdul Muttalib ibn Hashim, buyutnya namanya Sayyidina Hashim. Nabiul Haramain, nabi dua kota suci, Makkah dan Madinah. Sayyidil Arab wal Ajam, pemimpin bangsa Arab dan bangsa non Arab. Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beda. Rasulullah derajatnya sebagai pemimpin para nabi. Paling mulia Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad, ulul azmi. Setelah ulul azmi, Nabi yang 25. Setelah Nabi yang 25, semua para nabi yang Allah nyatakan sebagian kami ceritakan pada kalian dan sebagian tidak kami ceritakan pada kalian. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syekh Muhammad Amin An-Naqsyabandi dalam kitabnya Tanwirul Qulub fi muamalati 'allamil ghuyub, ada riwayat hadis dari sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu warda, pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berapa jumlah al-anbiya, berapa jumlah keseluruhan para nabi? Fir riwayah, para nabi dan para rasul semuanya kalau dijumlahkan ada berapa? Nabi bersabda 124.000. 124.000. Jadi kalau kita buat skema para nabi, makhluk yang paling mulia dari semua termasuk malaikat. Malaikat di bawah para nabi.
Dan di antara para nabi yang paling tertinggi Nabi Muhammad. Di bawah Nabi Muhammad ulul azmi. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Membuat mereka menjadi mulia karena paling sabar dan paling berat ujiannya. Tadi raf'ud darajat, Allah angkat derajat. Di bawah ulul azmi para nabi yang 25. Yang 25 itu yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Yang 25 nabi itu yang disebutkan al-mazkur wal mansus fil Quran. Namanya disebut di dalam Al-Quran. Di bawah nabi 25 semua para nabi selain yang 25 yang tadi jumlahnya 124.000. Kemudian kaum solehun. Di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan malaikat baru para aulia. Ada yang mengatakan para aulia baru malaikat. Di situ nanti terbagi para aulia dan kaum solehun. Ada sahabat Nabi, ada ahlul bait Nabi. Di bawah ulama-ulama yang mewarisi ilmu mereka dan seterusnya. Nah itu masalah kesabaran. Ada pepatah menyatakan as-sabru matiyatun nasr. Kesabaran itu kendaraan kesuksesan. Kesabaran kendaraan kesuksesan, kemenangan, keberhasilan. Semua yang sukses itu pasti punya sifat sabar. Pedagang bisa sukses dalam dagangnya karena sabar. Ada sekali dagang bangkrut, kecewa, gak mau dagang lagi. Tapi kalau pedagang yang sukses itu jadi pelajaran. Kenapa bisa tidak berhasil dalam dagang? Dia belajar, gagal lagi belajar, gagal lagi belajar. Terus punya sifat sabar, berhasil. Tanya kepada orang-orang yang sukses dari segala aspek, pasti punya sifat sabar. Gak ada yang tidak memiliki sifat sabar. Baik dalam perkara duniawi maupun akhirat. Demikian juga orang-orang yang sukses masuk surga juga punya sifat sabar. Al-Imam Ja'far As-Shadiq pernah mengatakan iyyakum wal kasal. Iyyakumul kasal wad dajar. Hati-hati dengan sifat malas dan bosan. Hati-hati dengan sifat malas dan bosan. Man kasal lam yuaddi haqqa. Orang yang punya sifat malas, kewajibannya dia tidak laksanakan. Baik sifatnya akhirat maupun duniawi. Wa man dojar lam yasbir ala adain hakin. Nah, orang yang punya sifat bosan, dia tidak akan bersabar melaksanakan kewajiban. Nah, berarti sabar itu penting di dalam perkara ibadah, baik yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi. Nabi menyatakan dalam hadis as-sabru nisful iman. Kesabaran separuh dari keimanan. Kesabaran separuh dari keimanan. Sayyidina Ali juga menyatakan as-sabru fid din bimanzilati ra'si minal jasad. Kesabaran di dalam agama kedudukannya bagaikan kepala bagi seluruh tubuh. Dalam Al-Quran Allah nyatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar di dalam ketaatan. Di dalam salat Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga kalian salat dan bersabar di dalam menjaga salat. Begitu pentingnya sabar. Disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran pertama yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ayyub. Yang kedua, al-luju'u ila Allah Ta'ala wa fi qissati Ayyuba darsun fil tijai ila Allah
ad-du'a wal ibtihal ilaihi kama ibtahala Ayyub wa tadarru' lahu wa dzikrihi bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya hatta yukshafa ma yusibuna min bala. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil, al-luju ilallah. Apa itu al-luju ilallah? Masalah yang ia hadapi, problem yang ia hadapi, dia meminta solusinya kepada Allah. Dia meyakini yang bisa menyelesaikan masalahnya, problemnya adalah Allah, bukan makhluk. Makhluk hanya perantara. Makhluk tidak bisa memberikan naf'un wa dharrun, tidak bisa memberikan manfaat kepada kita dan tidak bisa memberikan bahaya kepada kita. Semua ini terjadi atas keputusannya Allah. Namun bukan berarti meninggalkan wasilah atau perantara. Ya, hukum kausalitas Allah sudah mengaturnya. Itu disebut dengan apa? Sunnatullah. Disebut dengan apa? Sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Hukum kausalitas, sabab musabab. Semua hukum ini berlaku. Allah sudah membuat regulasi hukum ini. Orang yang lapar, hukum sabab musababnya apa untuk menghilangkan lapar? Makan. Yang haus, kehausan, minum. Ingin mendapatkan rizki, kerja. Ya. Tapi harus diingat, ini hanya sebatas sabab. Tapi al-musabbib, ada namanya as-sabab, ada namanya al-musabbab, ada yang namanya al-musabbib. Ada tiga, ada sebab, ada musabbab akibat, ada musabbib yang menyebabkan terjadi. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Wa ma ramaita, tidaklah engkau melempar wahai Nabi Muhammad. Itu namanya sebab. Lemparan pertama sebab. Idh ramaita, ketika engkau melempar, akibat, musabbab. Walakinna Allah rama, akan tetapi hakikatnya Allah yang melempar, musabbib. Syariat yang pertama, tariqah yang kedua, hakikat yang ketiga. Hakikat dalam tanda kutip yang mengatur semua, Allah. Jadi kalau ada masalah, yang pertama kali yang harus kita adukan masalah kita, jangan ke makhluk, jangan ke media sosial, jangan curhat. Gak diajarkan di dalam agama kita curhat di media sosial. Curhat yang mulia itu curhatnya kepada Allah. Al-luju ilallah. Inni masinni durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu. Nabi Ayub ajarkan itu. Ditimpa masalah, ditimpa ujian, ditimpa penyakit, adukan kepada siapa? Al-luju ilallah. Ya Allah, saya sakit. Ya Allah, saya begini. Ya Allah, ekonomi saya susah. Ya Allah, ilmu sulit masuk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Fastajabna lahu. Suatu saat kami kasih. Bisa kontan, bisa pada waktu yang tepat, bisa juga disimpan di akhirat untuk dia selamat di yaumil akhir. Al-luju ilallah. Itu. Karena kekuasaan mutlak milik Allah. Kekuasaan mutlak. Selalu dikatakan bagi Allah tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Karena bagi Allah semuanya sama. Kalau kita makhluk melakukan sesuatu yang berat, oh itu sesuatu yang berat bagi kita. Atau melakukan sesuatu yang kecil, oh ini ringan bagi kita. Bagi Allah gak ada pengaruh berat ataupun ringan. Karena kekuasaannya mutlak, absolut.
Qadir, Qadir, maha mampu. Qadirun, maha mampu. Qahhar, maha perkasa. Aziz, maha mulia. Jabbar, maha kuat, maha perkasa. Semuanya maha. Makanya Asmaul Husna itu sigot mubalaghah dalam ilmu nahwu. Sigot mubalaghah. Jadi bukan sekedar yang kuat, bukan sekedar yang perkasa, ya. Kalau Allah maha. Puncak. Malikul muluk, raja di atas seluruh raja. Nah ini yang kuat, yang bisa menyelesaikan. Kita mintanya ke manusia, curhatnya ke manusia. Begini, bukannya dapat solusi tambah bermasalah. Tapi kalau mainnya langsung kepada Allah, al-luju ilallah, sedikit-sedikit Allah. Lewat apa kita curhat? Lewat sholat malam paling terbaik. Lewat sholat malam, kemudian selesai sholat malam, angkat kedua tangan, di situ kita curahkan masalah kita kepada Allah. Para nabi biasanya lewat sholat, mengadukan masalahnya lewat sholat. Di mana biasanya? Sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsiru du'a fi, kata Nabi. Derajat dekat seorang hamba dengan penciptanya, bukan dekat, akrab, derajat paling terdekat seorang hamba dengan penciptanya. Kapan derajat itu paling dekatnya hamba dengan penciptanya? Wa huwa sajid, di saat dia sujud. Maka perbanyaklah curhat di dalam sujud, perbanyaklah doa di dalam sujud. Tapi jangan menggunakan bahasa asing di dalam menyampaikan curhatan di dalam sujud ketika sholat. Batalat sholatuhu, sholat batal. Tidak boleh. Yang diperbolehkan menggunakan bahasa Arab, doa yang terbaik, doa yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Tapi ketika baca doa di dalam Al-Quran, doa yang sudah tertulis di dalam Al-Quran, atau doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran, ketika sujud, kita membaca doa itu, niatkan sebagai doa, bukan sebagai bacaan Al-Quran. Kalau kita meniatkan doa tersebut sebagai bacaan Al-Quran, hukumnya makruh, tidak baik. Karena tempatnya membaca Al-Quran di dalam sholat ketika apa? Berdiri, bukan ketika sujud atau ketika ruku. Tapi diperkenankan kita menggunakan doa-doa al-ad'iyah al-mustajab, al-mansusah fil Quran. Boleh kita gunakan doa-doa dalam Al-Quran di saat sujud, terutama sujud, tapi niatnya membaca doa. Hadis Nabi begitu, kita baca doanya juga boleh. Tidak pakai niat juga tidak masalah karena dia hadis. Dan niatkan baca doa biar dia keluar dari khilaf di kalangan para fuqaha. Saya tidak hafal doa di dalam Al-Quran, saya tidak hafal doa dalam hadis. Saya punya doa sesuai kebutuhan saya, boleh. Ud'uni astajib lakum, mintalah padaku. Di situ tidak ada maf'ul bih, tidak ada objek. Biasanya kata kerja setelahnya ada objek, atau disebut dengan maf'ul bih. Mintalah kepadaku sehat, nah itu ada objek tuh. Mintalah kepadaku kaya yang berkah. Mintalah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Nah, ayat itu tidak mengatakan demikian. Ud'uni astajib lakum, mintalah padaku niscaya aku ijabah. Apa rahasianya tanpa ada objek di situ? Rahasianya Allah berikan kebebasan bagi kita meminta apapun kepada Allah, Allah akan berikan selama doa itu baik. Dan jawabannya pasti aku ijabah. Nah ini harus rubah.
bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada masalah agak perlu ditulis-tulis di media sosial. Bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Tapi kalau bapak-bapak curhatkan kepada Allah dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh adab, maka Allah akan berikan solusi. Wa fil hadis aballahu ayyarzuka abdahu al-mu'mina illa min haitsu la yahtasib. Allah tidak mau memberikan rizki kepada hambanya yang benar-benar beriman, yang biasa-biasa gak mau. Allah mau berikan rizki kepada hambanya yang yakin kepada Allah, yang selalu mencurhatkan masalahnya kepada Allah, yang selalu menyebut-nyebut nama Allah, yang meyakini bahwa yang mampu atas segala sesuatu Allah. Allah mau berikan rizki kepada hamba tersebut dari arah yang tidak terduga. Sisa itu tadi al-luju ilallah, wal yakin ilallah, wal imanu billah. Itu pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, at-tadawi, berobat. Jadi berobat itu bagian dari ikhtiar atau mengambil sebab. Ada orang sakit, gak Allah yashfi, Allah yang maha menyembuhkan, saya tidak butuh kepada obat, saya tidak butuh. Wah, lebih hebat dari Nabi Ayub. Lebih mengenal Allah Nabi Ayub atau orang seperti itu? Lebih ma'rifat Nabi Ayub atau orang seperti itu yang mengatakan saya langsung kepada Allah, Allah maha menyembuhkan? Bukan seperti itu. Coba lihat kisah Nabi Ayub. Ketika Allah ingin menyembuhkan penyakit Nabi Ayub, Allah perintahkan Nabi Ayub menghentakkan kakinya di bumi. Kemudian keluar air. Setelah itu Allah perintahkan untuk mandi. Bahkan diperintahkan untuk minum. Selepas itu Allah sembuhkan. Allah mampu tidak menyembuhkan Nabi Ayub tanpa harus proses seperti itu? Kenapa harus punya proses panjang untuk sembuh? Harus hentakan kaki yang pertama ke bumi. Yang kedua, airnya ketika dihentakkan air keluar. Ketika air keluar diperintahkan mandi. 3. Kemudian perintahkan minum. 4 proses ini baru Allah berikan kesembuhan. Padahal Allah mampu. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Bahkan kun fayakun terlalu lama bagi Allah. Kun fayakun 2 detik, kun fayakun. Allah mampu ma baina kaf wa nun, di antara kaf dan nun juga mampu. Tanpa hitungan detik pun Allah mampu. Tapi kenapa diperintahkan mandi dulu, minum dulu, tunggu airnya keluar, dihentakkan kaki? Diajarkan kepada kita kalau sakit tadawi, berobat. Ambil sebab. Hukum sebab itu harus diambil. Nabi berperang dengan para sahabat, menghadapi kaum musyrikin, kaum kuffar, kaum munafikin. Wajahidil kuffar wal munafikin. Ini kalau kalimat jahid langsung kepada objek, itu perang artinya. Kalau pakai ilah bukan artinya berperang. Alladzina jahadu fina. Pakai ilah atau fi itu artinya apa? Melawan hawa nafsu. Dia berperang bukan secara fisik menghadapi musuh, tapi kalau konteksnya langsung jahidil kuffar wal munafikin tanpa harfu jar di situ, itu artinya lagi perang. Coba perhatikan di dalam kitab-kitab sejarah sahabat dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga Nabi Muhammad ketika berperang menggunakan baju besi. Padahal lagi cari apa? Semuanya punya cita-cita agar syahid fisabilillah. Harusnya kan lepas itu baju besi biar ke sana meninggal. Tapi pakai baju besi, kenapa? Itu mengambil sebab.
Kalau buka baju besi, kemudian cari syahid, atau datang tidak bawa senjata, kenapa harus bawa pedang? Hadapi saja tanpa pedang, tanpa baju besi, agar mendapatkan syahadah. Nah ini kalau dilakukan namanya tahawur, namanya nekat, dan itu dilarang dalam agama kita. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kalian membinasakan diri kalian. Allah Ta'ala melarang itu. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, jangan kalian membunuh diri kalian. Itu namanya bunuh diri dengan cara yang berbeda. Kalian carilah derajat sebagai orang yang wafat dalam peperangan, tapi sebab diambil dulu. Ambil tuh pedang, ambil itu baju besi. Nanti kalau sudah ada ikhtiar seperti ini, kemudian meninggal dunia, ya sudah takdir Allah, engkau dapat syahadah. Hukum kausalitas itu dipakai. Sayyidah Maryam juga begitu, habis melahirkan lemah, tidak punya tenaga, melahirkan Nabi Isa. Mau makan dan mau minum, Allah katakan dalam Al-Quran, wa khuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Mau makan, goncangkan dulu pohon korma itu. Goncangkanlah pohon korma tersebut, nanti akan jatuh kurma yang masak kepadamu. Padahal wanita yang habis melahirkan tidak punya tenaga, tidak punya kekuatan. Di sini ada dua ilmu. Yang pertama, sebab tetap diambil. Allah mampu mengirimkan kurma, mengirimkan makanan langsung kepada Sayyidah Maryam. Tapi hidup di dunia ambil hukum kausalitas. Goyang, goncangkan, baru jatuh itu kurma, baru makan. Ilmu yang kedua, walaupun kurma itu dia Allah berikan lewat sabab, tapi hakikatnya bukan daripada kekuatan Sayyidah Maryam sehingga rizki itu sampai kepadanya. Karena wanita yang habis melahirkan tidak punya kekuatan. Gak ada artinya itu dia menggoncang. Hanya sekedar perintah untuk mengambil sebab. Hakikatnya Allah yang mengirimkan kepadanya. Begitu keimanan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, arifku bizaujati. Di kisah Nabi Ayub, pelajaran keempat yang kita petik, berlemah lembutlah kepada istri. Bagaimana Allah perintahkan Nabi Ayub meringankan bagaimana perjuangan dari istrinya yang baik, yang soleha gitu. Jadi jadilah orang yang selalu melihat kebaikan. Kalau kita melihat kesalahan, semuanya punya salah. Kadang-kadang lebih terekam di benak kita menilai kekurangan dan kesalahannya. Sebaliknya istri juga kepada suami seperti itu. Coba kalau dirubah, yang dia nilai kebaikan, istri menilai kebaikan suaminya, suami menilai kebaikan istrinya. Kalau itu yang diutamakan terlebih dahulu, problem akan hilang. Tapi kalau dari awal yang dinilai keburukan, kebaikan itu akan hilang. Sehingga yang terjadi hal-hal yang tidak baik. Ya, at-talaq abghadul halal illallah subhanahu wa ta'ala at-talaq. Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah at-talaq, perceraian. Ini. Jadi Nabi diajarkan untuk berbuat baik kepada istrinya. Nabi katakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian wahai para lelaki yang paling baik perbuatannya kepada istrinya. Kemudian Nabi katakan apa? Wa ana khairun li ahli, dan saya adalah manusia yang paling baik kepada istri. Wa fil hadis khiyarukum ahsanuhum linisaihim. Sebaik-baiknya kalian yang paling baik perilakunya, interaksinya kepada istri. Dan sebaliknya istri juga harus berbuat baik dan taat kepada suaminya. Jika ini dilakukan, maka program anak soleh bisa terlaksana. Program anak yang baik bisa terlaksana.
Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan padaku anak-anak yang soleh. Nah, ini 4 pelajaran durusun wa ibar yang bisa kita petik dari kisah Nabi Allah Ayyub.